Hai adik-adik semua, senang bertemu kembali dengan saya Mr. Beans. Hari ini kita akan membahas tentang kapasitor, khususnya kapasitor bagian yang kedua, di mana saat ini adik-adik yang belajar di kelas 12. Di bagian kedua ini kita akan mempelajari tentang rangkaian dan energi kapasitor. Nah, jangan lupa adik-adik bahwa di bagian akhir dari materi ini, Mr. Beans nanti akan membahas tentang latihan soal-soal, tentu yang membutuhkan sedikit analisa dan juga logika adik-adik, sehingga kamu bisa lebih memahami tentang materi ini. Baik, kita lihat bagian yang pertama dulu, yaitu rangkaian kapasitor. Nah, ketika suatu kapasitor dirangkai, kapasitor dirangkai, tentu bentuk rangkaiannya itu ada dua adik-adik. Ya, yang pertama bisa kita rangkai secara seri, yang kedua bisa kita rangkai secara paralel. Nah, tentu perbedaan antara seri dan paralel ini kita lihat dari ciri-cirinya. Nah, kalau dia seri, maka ciri utamanya adalah muatan pada setiap kapasitor itu sama. Ya, jadi di sini Q-nya sama. Yang kedua, tegangannya berbeda, berarti V-nya dia beda. Nah, sebaliknya kalau dia kapasitor itu dirangkai paralel, maka yang kita lihat cirinya apa? Yang pertama, muatannya yang beda, tapi beda potensialnya di sini sama, ya. Jadi ini hampir mirip dengan rangkaian resistor, ya. Hanya kalau pada resistor di situ tidak ada muatan, tetapi arus yang mengalir. Nah, untuk lebih jelasnya kita lihat dulu yang pertama, rangkaian dari kapasitor ini. Yang pertama itu adalah rangkaian seri. Jadi kalau adik perhatikan di sini, kalau dibilang seri, berarti dia kapasitor itu nggak ada cabangnya dia, ya. Jadi satu aliran dia. Nah, ingat tadi bahwa rangkaian seri cirinya apa? Cirinya itu adalah muatannya sama. Artinya apa? Artinya muatan di C1 sampai C3-nya dia sama. Makanya di sini perhatikan bahwa Q itu sama dengan Q1 sampai Q3. Yang kedua, V-nya berbeda. Artinya apa? Tegangan sumber itu nanti akan dibagi masing-masing ke V1, V2 dan V3. Sehingga dari sini kita dapat V itu akan sama dengan V1 tambah V2 dan V3. Begitu dia seterusnya. Baru yang berikut, untuk mencari berapa kapasitas penggantinya. Artinya ketika kapasitor ini kita ganti menjadi satu kapasitor, maka ini namanya C pengganti. Berarti C serinya itu sama dengan berapa, ya. Maka untuk mencari ini kita lihat dari sini adik-adik. Ingat persamaannya bahwa C itu sama dengan Q per V. Sehingga dari sini kita dapat V sama dengan apa? Q per C. Nah, berarti V ini menjadi Q per C. Ya, tentu C-nya C apa? C total. Itu akan sama dengan V1. Berarti Q1 per C1 ditambah Q2 per C2 ditambah Q3 per C3. Nah, di sini Q-nya sama. Berarti ini bisa kita coret adik-adik. Maka dapatlah nanti hasilnya bahwa 1 per C total ini sama dengan C seri. Itu sama dengan apa? Berarti 1 per CS sama dengan 1 per C1, C2 dan seterusnya, ya. Nah, nanti di sini ada beberapa catatan. Yang pertama perhatikan adik-adik. Yang pertama di sini sebagai bahan catatan, misalkan bila ada dua rangkaian kapasitor yang kita hubungkan secara seri, maka nanti untuk mencari C seri itu bisa kita gunakan cara cepat, yaitu C1 dikali C2 per C1 ditambah C2. Nah, ini persamaan yang bisa kita gunakan, tapi ini berlaku untuk dua kapasitor aja, ya. Kemudian yang kedua, kalau misalkan nanti ditanya bila ada N kapasitor yang kita hubungkan tapi dia identik. Identik itu artinya sama, ya. Jadi identik artinya C1, C2, C3 dan seterusnya itu dia identik atau sama. Maka untuk mencari
C total itu langsung aja ya, C total atau C seri itu langsung aja C per N. Jadi C itu adalah kapasitas masing-masing yang nilainya sama. Oke adik-adik. Nah, kemudian yang berikut, kalau misalkan nanti ditanya berapa tegangan di V1, V2 dan seterusnya, maka untuk mencari V1 ini bisa kita gunakan persamaannya Q1 per C1. V2 apa? V2 berarti Q2 per C2. Nah, begitu dia seterusnya. Ini persamaan yang pertama. Tapi boleh juga untuk mencari V1 itu adalah C pengganti atau C total per C1 dikali dengan V total. Nah, ya. Dengan cara yang sama untuk mencari V2 berarti itu adalah C total per C2 dikali dengan V total. Nah, begitu dia seterusnya untuk mencari masing-masing nilai dari tegangan di kapasitor C1 sampai C3. Jadi nanti tergantung besaran apa yang diberitahu. Oke adik-adik. Nah, inilah ciri-ciri kapasitor yang terhubung secara seri. Kemudian yang kedua, kita lihat rangkaian paralel. Ingat tadi kalau dia rangkaian paralel berarti V-nya yang sama. Artinya apa? Tegangan sumber itu akan sama dengan tegangan di kapasitor 1 dan 2, 3. Kemudian kalau ditanya muatan total, ingat muatan total itu berarti di sini V-nya sama, Q-nya beda. Artinya muatan total itu akan didistribusikan ke kapasitor 1 sampai Q3 sehingga kita dapatkan Q total itu Q1 tambah 2 tambah 3 dan seterusnya ya. Kemudian kalau ditanya berapa kapasitas pengganti, artinya kalau kapasitor ini kita ganti menjadi satu kapasitor ya, namanya C pengganti atau C paralel. Nah, besarnya berapa? Tentu bisa kita lihat dari sini adik-adik ya. Bahwa Q itu apa? Q itu adalah C kali V. Berarti Q total itu apa? C total dikali V total. Ya, V total sama dengan Q1 berarti C1 V1 ditambah C2 V2 ditambah C3 V3. Nah, di sini V-nya tadi sama, berarti ini bisa kita coret ya. Maka dari sini kita dapatkanlah C total itu apa? C1 tambah C2 tambah C3 berarti udah sama dengan ini. Oke adik-adik. Nah, itu dia ciri daripada rangkaian paralel. Nah, sama halnya dengan rangkaian seri. Di sini ada catatan. Yang pertama nanti, bila ada N buah kapasitor yang kita hubungkan secara identik ya. Jadi dia identik artinya sama dia. Katakan dia C ya. Maka C total itu langsung aja N dikali C. Jadi N itu banyaknya kapasitor, C itu kapasitas dari masing-masing kapasitor. Nah, kemudian yang berikut, tentu kalau dia kapasitornya itu dia paralel, maka yang dibagi di sini adalah muatan. Sehingga kalau ditanya ada berapa Q1? Nah, boleh kita pakai C1 V1. Berapa Q2? Berarti C2 dikali V2. Nah, begitu dia seterusnya. Atau boleh juga untuk mencari Q1 itu kita perbandingkan. Berarti di sini C1 per C total dikali dengan Q total. Jadi dia kebalikan dari seri tadi ya. Jadi di sini C total per C1, kalau di sini C1 per C total. Maka dengan cara yang sama Q2 apa? C2 per C total dikali dengan Q total. Nah, begitu dia seterusnya. Nah, inilah dia cara untuk mencari masing-masing muatan yang dibagi. Oke? Bisa dipahami adik-adik ya. Jadi nggak begitu sulit membedakan rangkaian seri dan rangkaian paralel. Nah, kita lihat yang berikutnya, energi listrik. Ingat bahwa kapasitor itu adalah komponen yang dapat menyimpan muatan dan juga energi listrik. Nah, seberapa besar energi yang bisa disimpan oleh suatu kapasitor? Itu bisa kita lihat dari grafik hubungan antara muatan dan juga dia beda potensial V. Nah, ingat tadi adik-adik, ketika
muatan dan beda potensial kita ubah, misalkan gini. Katakanlah muatannya 2, ya, muatannya kita misalkan 2, beda potensialnya misalkan 2. Maka kalau muatannya kita ubah jadi 4, otomatis ini juga nanti mengikut juga jadi 4. Kalau ini jadi 6, otomatis ini juga jadi 6. Jadi dari sini kita lihat bahwa C itu adalah Q per V. Nah, muatan dibagi beda potensial, kalau misalkan di sini sudut kemiringannya alfa, ya, berarti muatan itu Q depan, tegangan itu samping, berarti ini samping, depan bagi samping itu sama dengan tangen alfa. Ingat nilai tangen alfa tentu di sini bagaimana, Dedek? Tentu nilainya adalah konstan. Makanya dibilang kapasitas dari suatu kapasitor itu tidak dipengaruhi oleh muatan maupun beda potensial. Oke? Nah, sementara untuk menentukan berapa nilai energi listrik yang tersimpan pada suatu kapasitor, itu sama aja dengan luasan, ya, yang berada di bawah grafik Q terhadap V-nya, ya, atau luasan yang diarsirnya. Sehingga kalau kita lihat di sini luasan yang diarsir, tentu di sini berbentuk segitiga. Berarti bentuk segitiga itu apa? Atau luasan segitiga itu adalah setengah alas kali tinggi. Berarti kita dapatkanlah bahwa W atau energi potensial atau usaha pada kapasitor itu adalah setengah Q kali V-nya. Oke, bisa dipahami adik-adik ya? Nah, tentu dalam hal ini untuk lebih jelasnya atau lebih kompleksnya, energi kapasitor yang memiliki kapasitas C ketika dihubungkan ke sumber tegangan V, itu bisa kita lihat tadi bahwa usaha atau energi kapasitor itu adalah setengah, ya, bahwa W tadi itu adalah setengah Q kali V. Nah, karena Q itu adalah C kali V, ya, karena Q muatan itu adalah C kali V, maka kalau kita substitusi kemari, maka kita dapatkanlah bahwa W itu adalah setengah C kali V kuadrat. Nah, sehingga dari sini kita bisa turunkan bahwa persamaan energi potensial atau energi yang tersimpan pada suatu kapasitor berarti W sama dengan EP, ya, atau sering juga disebut U, itu adalah setengah Q kuadrat per C, setengah QV atau setengah CV kuadrat. Jadi ada 3 persamaan yang bisa kita gunakan. Tentu persamaan ini kita gunakan tergantung besaran yang diberitahu. Nah, perhatikan di sini masing-masing besaran bahwa Q muatan, C kapasitas, V beda potensial atau tegangan, dan W-nya adalah energi yang tersimpan. Oke, nggak begitu sulit adik-adik, yang penting kamu bisa memahami energi dari kapasitor. Nah, kita lihat contoh yang pertama supaya adik-adik bisa lebih memahami tentang materi ini. Yang pertama dibilang muatan 50 mikrokolom. Ingat mikro itu 10 pangkat minus 6 kolom. Ya, berarti 50 kali 10 pangkat minus 6 kolom diberikan pada kapasitor 2 mikrofarad. Berarti mikro juga berarti 2 kali 10 pangkat minus 6 farad. Nah, yang diminta adalah berapa energi yang tersimpan di dalam kapasitor. Tentu di sini yang diberitahu apa, Dede? Yang pertama muatan, yang kedua kapasitas. Maka kita tinggal gunakan besarannya mana? Tentu setengah Q kuadrat C, ya. Nah, sehingga kalau kita masukkan di sini dengan masing-masing besarannya, nah, Q-nya itu berapa? Q-nya 50 kali pangkat min 6 kita kuadratkan dibagi dengan 2C-nya. Maka kita dapatkanlah energi yang tersimpan pada kapasitor itu adalah 625 mikrojoule, ya, mikrojoule, atau sama aja dengan 625 kali 10 pangkat minus 6 joule. Nah, itu dia persamaan. Jadi tergantung besaran yang diberitahu. Kemudian kita lihat contoh yang kedua. Nah, 3 kapasitor identik dengan kapasitas 3 mikrofarad. Perhatikan di sini adik-adik semuanya nilainya sama, yaitu 3 mikro.
masing-masing dihubungkan ke sumber tegangan 12 volt. Nah, dalam suatu rangkaian seperti gambar, yang diminta beda potensial antara titik Y dan Z. Berarti Y dan Z itu yang ini adik-adik ya. Nah, ini contoh soal masuk ke UI ya, simak UI 2013. Maka langkah yang pertama di sini ya, untuk bentuk kombinasi kapasitansi ekivalen ini adalah merupakan gabungan ya, gabungan. Maka langkah yang pertama yang kita buat di sini adalah kita cari dulu nilai kapasitansi ekivalen atau kapasitas totalnya. Sehingga dari sini kalau kita masukkan, maka langkah yang pertama cari dulu yang paralel. Berarti 3 tambah 3, ingat kalau paralel di jumlah 3 tambah 3 itu menjadi 6. Nah, yang paralel ini kita hubungkan ke seri 3, maka kita dapatkanlah C totalnya itu menjadi 2 mikro ya, 2 mikrofarad. Jadi 3 kali 6, tadi ingat adik-adik, kalau dia 2 berarti C total C1 kali C2 per C1 ditambah C2. Berarti 3 dikali 6 per 3 tambah 6, berarti 18 per 9 itu adalah 2 mikrofarad. Nah, itulah kapasitas total dari ketiga kapasitor ini. Nah, sehingga dari sini kalau ditanya berapa muatan totalnya atau muatan ekivalennya, kita tinggal masukkan bahwa Q total itu adalah C kali V. Sehingga kalau kita masukkan nilai C-nya 2, V-nya 12, kita dapatkan dia 24 mikrokolom. Nah, sehingga dari sini ini adalah muatan masing-masing pada keping kapasitor ya. Sehingga kalau ditanya berapa beda potensial antara Y dan Z. Oke adik-adik. Jadi tadi lihat bahwa kapasitas untuk seri di sini, muatan di sini sama muatan di sini sama ya. Jadi muatannya berapa? 24 mikro. Sehingga kalau ditanya berapa beda potensial di sini, langsung aja bahwa V itu adalah Q per C. Berarti 24 dibagi 3 itu adalah 8 volt. Sehingga jawabannya itu adalah bola. Oke adik-adik. Jadi intinya kamu cari dulu kapasitas pengganti. Kemudian kita lihat yang berikut, nomor 3. 5 kapasitor C1 sampai C5 disusun seperti gambar. Jadi perhatikan di sini, yang ini adalah seri. Nah, nanti kemari dia paralel, kemudian yang ini kita serikan. Nah, yang diminta adalah berapa muatan di C1 ya, berapa muatan di C1. Maka C1 itu yang mana adik-adik? Yang ini dia ya. Maka langkah yang pertama kita cari dulu C totalnya ya, C totalnya. Maka C2 dan C3 itu seri, kita serikan, berarti C1 tambah C2 berarti 1/3 dan 1/6 itu kita dapatkan penggantinya 2 ya. Jadi C serinya ini 2 mikrofarad. Nah, 2 dengan C4 itu paralel, berarti kita jumlahkan, maka kita dapatkan dia jadi 9 ya. 2 tambah 7 9. Kemudian yang 3 kapasitor ini dapatnya 9, dengan C1 dan C5 itu paralel seri, maka kita bagi, berarti 1/6 tambah 1/9 tambah 1/18, maka ketemulah C total itu 3 mikrofarad. Jadi kapasitas pengganti dari kelima kapasitor itu adalah 3 mikrofarad. Nah, tentu yang pertama kita cari di sini apa? Muatannya. Berarti muatan total ya, muatan total tentu nanti akan sama dengan muatan di Q1. Ya, muatan di Q1, maka itu sama dengan apa? C total dikali V. C totalnya tadi 3, V-nya adalah 6, sehingga 3 kali 6 itu menjadi 18 mikrofarad. Maka jawabannya adalah B. Oke adik-adik, ingat kalau dia tadi seri, muatannya sama, makanya muatan Q total ya, Q total itu sama dengan Q di C1 sama dengan Q di C5 ya. Sama juga dengan C Q di C tengah ya, C tengah. Oke. Jadi itu ciri-ciri dari kapasitor yang terhubung seri.
Nah, kemudian kita lihat contoh yang nomor 4. Nah, ini soal UN tahun 2013. Perhatikan gambar rangkaian kapasitor berikut dibilang. Nah, yang ditanya berapa energi yang tersimpan di dalam kapasitor rangkaian di sini. Berarti yang diminta adalah energi totalnya. Maka langkah yang pertama kita cari dulu kapasitas penggantinya. Tentu yang kita lakukan itu yang ini dulu adik-adik ya. Kita cari dulu yang paralel, berarti dijumlahkan, berarti 3 tambah 3 ditambah 6 berarti dapat 12. Kemudian yang 3 ini kita hubungkan kemari, dia jadi seri semuanya. Berarti 1/12 ditambah 1/6 dan 1/4, maka kita dapatkanlah pengganti totalnya itu adalah 2 farad ya, 2 farad. Jadi kalau kita perhatikan berarti C total itu sama dengan 2 farad. Ini tadi dihubungkan ke kapasitas baterai 24 volt. Sehingga dari sini kita dapatkan energi total itu kita masukkan ya, energi total atau energi potensial itu sama dengan setengah CV kuadrat. Tentu C-nya C total. Sehingga kalau kita masukkan ke persamaannya, berarti setengah dikali 2 dikali 24 dikuadratkan, maka kita dapatkan energi totalnya 576 joule ya. Maka itu jawabannya A. Oke adik-adik, demikian yang bisa Mr. Bin sampaikan. Kalau ada hal-hal yang kurang kamu pahami, kamu bisa chat di kolom komentar. Tetap semangat. Terima kasih. Thank you.